yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Jadi pernikahan itu adalah sunnah yang paling sempurna. Dikatakan sempurna manusia itu bila ia telah melakukan ibadah pernikahan. Alhamdulillah, kedua mempelai ini telah melaksanakan ibadah yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Melalui adanya suatu pernikahan yang diharapkan lahirnya generasi yang diridhoi Allah dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Kita doakan ya Bu, semoga kedua mempelai ini dianugerahi zuriat dengan akhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Para muhibbin yang saya hormati dan saya cintai, apakah itu akhlakul karimah? Apa Bu akhlakul karimah? Kalau murid-murid saya insya Allah paham ya. Tahu ya Bu akhlakul karimah ya Bu? Paham ya Bu? Akhlakul karimah itu akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku atau tabiat serta kebiasaan. Sedangkan karimah artinya mulia, terpuji dan baik. Jadi yang dimaksud dengan akhlakul karimah adalah budi pekerti yang mulia, baik dan terpuji. Di kita ini sekarang lagi melakukan kegiatan tentang akhlakul karimah. Kenapa? Karena kita mendengarkan hal-hal yang baik. Ya ibu-ibu, baik karena melakukan ibadah. Kenapa beribadah? Bersenang-senang dengan pernikahan hamba Allah. Amin ya robbal alamin. Di samping ada hafsiannya ya Bu, dengerin dulu ceramahnya. Benar nggak Bu? Benar. Seperti apa budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat serta kebiasaan yang baik, mulia dan terpuji? Ya, tentu sesuatu yang sesuai dengan hati nurani yang baik atau sesuai dengan akal pikiran yang logis. Bisa juga ia sesuai dengan adat istiadat yang baik yang telah diwariskan leluhur dalam bentuk norma-norma sosial. Akan tetapi kita sebagai umat Islam memiliki sumber utama untuk mengambil contoh atau teladan. Bagaimana berbudi pekerti yang baik itu? Segala apa yang dimiliki dan muncul dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat keempat. Artinya, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bagaimana cara kita meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad? Yaitu dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena bukanlah segala hal mengenai Nabi Muhammad telah terdokumentasikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu, bagaimana caranya mengamalkan Ibu akhlakul karimahnya Kanjeng Nabi? Ayo Bu, tuh kayaknya yang di belakang tuh anak santri semua tuh, wajahnya berseri-seri, cantik-cantik, soleha, insya Allah amin. Jadi bagaimana Bu mendokumentasikannya? Dengan membaca Al-Quran. Al-Qurannya dijaga ya Bu, dijaga bukannya
ya biar rusak ya Bu, dijaga biar rapi, jadi jangan dipegang-pegang, begitu ya Bu. Al-Qur'annya dibaca dan diteladani isi dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh akhlakul karimah ya Bu, dengerin nih. Kalau orang Islam harus tahu ini. Akhlakul karimahnya orang Islam itu beriman kepada malaikat, kitabnya Allah, rasulnya Allah, hari kiamat, dan takdir Allah. Itu masuk dalam apa Ibu? Pintar. Jadi kalau dikatakan orang Islam, kalau dia belum beriman kepada rukun iman, bukan orang Islam. Islam KTP. Ya Bu. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat dan takdir Allah. Kemudian taat beribadah. Akhlakul karimah itu adalah orang yang selalu taat beribadah. Ibu-ibu ini orang taat beribadah ya, insya Allah ya, amin ya. Taat beribadah seperti apa Ibu? Melakukan sholat 5 waktu. Kalau lagi ada keperluan, sholatnya bisa ditunda atau tidak Ibu? Tidak, insya Allah tidak ya Bu ya. Kalau mau ngambil sembako Bu, jam 12. Kalau nggak nutup tuh posnya. Kira-kira ditunda dulu nggak sholatnya? Nah, alhamdulillah. Itu baru benar ya Bu. Jangan pas mau ngambil sembako takut tutup ya Bu. Sholatnya ntar dulu. Ambil dulu lebih utama. Jadi kalau akhlakul karimah itu harus taat beribadah sesuai waktunya, selalu menepati janji. Ibu, kalau orang Islam itu harus taat menepati janji. Kalau janji berbohong itu sama saja bukan orang yang mempunyai akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua ini orang yang menaati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam perbuatan dan ucapan. Ibu, kita orang Islam itu ditandai dengan sikap sopan dan terpuji. Jangan mentang-mentang gak kenal, males tersenyum. Senyum itu ibadah. Karena gak kenal, tak mau tersenyum. Sedangkan kita adalah saudara semuslim. Senyum adalah ibadah. Coba Ibu kalau gak senyum Bu, gak ada ibadahnya ya. Berlaku sopan termasuk tersenyum. Jangan senyum sendiri-sendiri, nanti dikira orang gila ya Bu. Senyum kalau ada tamu, kalau bertemu dengan sesama kawan ya Bu ya. Tawakal, berserah diri juga termasuk dalam akhlakul karimah. Apapun Bu yang kita terima dalam kehidupan ini ya, apapun, jangan sampai kita mengeluh. Bila kita mengeluh berarti kita tidak kenal dengan Tuhan kita. Siapa yang suka mengeluh kalau duitnya
bersyukur. Kalau kurang bersyukur lama-lama kufur. Tahu gak bu kufur? Kufur nikmat. Seperti itu kedua mempelai ini telah mendapatkan nikmat anugerah luar biasa. Diberikan pasangan kekasih yang dihalalkan. Alhamdulillah. Keduanya saling mensyukuri. Yang suami sangat bersyukur mendapatkan seorang istri yang cantik jelita. Yang istri menerima dengan keikhlasnya mendapatkan seorang suami yang luar biasa, gagah perkasa. Alhamdulillah. Itulah anugerah Allah. Bagaimana mungkin dipertemukan kedua orang dengan niat keindahan di hati yang luhur. Amin ya robbal alamin. Jadi apa-apa niatmu, kalau niatnya udah gak benar, pasti hasilnya pun tidak benar. Kalau niatnya mau datang ke sini, mau dengerin pengajian, nanti dapatnya barokah sampai di rumah. Kalau niatnya cuma mau HP-HPan doang, nah ntar dapatnya apa tuh? Kurang tahu kan, ya. Jadi segala hal itu harus dengan niat yang baik. Kalau sudah niat yang baik, insya Allah dapatnya juga hal-hal yang baik pula. Syukur dan tawadu itu adalah kebaikan akhlakul karimah. Ibu tahu nggak tawadu? Apa itu tawadu? Merendahkan diri. Selalu ingin menimba ilmu ya ibu. Merasa diri kita kurang dalam ilmu. Jangan kalau dinasehatin belagu. Oh saya mah begituan udah paham, gak usah diajarin. Itu namanya orang yang sombong. Kalau dengar pengajian cuma mau dengerin yang indah-indah aja, denger yang ketawa ketiwi, denger yang musik drum, namanya gak mau nyari kebaikan dalam dirinya. Ya ibu, jadi harus mencari suatu kebaikan dalam hidup. Manusia tuh harus naik bu, jangan turun melulu. Ya bu ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, orang tua itu adalah keramat kita ibu. Jangan sampai ibu-ibu ini ya yang udah sukses, bapak-bapak mentang-mentang udah pada sukses, ngelihat orang tua sudah tua renta. Hah? Makanya bahasa dengan orang tua jangan kasar ibu. Bahkan ibu meninggikan suaranya kepada orang tua ya bapak ya. Kepada bapaknya, kepada ibunya itu udah dilaknat Allah bu. Betulan saya bilang. Gak ada barokah anak ngelawan sama orang tua. Meninggikan suaranya sama orang tua itu udah gak benar. Tidak baik. Orang Islam harus tahu keramatnya. Siapa keramatnya? Orang tua. Muhibin sekalian yang saya hormati dan saya cintai, memiliki akhlakul karimah sungguh penting untuk kita sebagai pribadi maupun sebagai suami istri, juga sebagai bagian dari masyarakat luas dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena dengan memiliki akhlakul karimah, kita akan selalu berada di jalan yang lurus sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ibu mau nggak punya akhlakul karimah? Mau nggak bu? Alhamdulillah. Akhlakul karimah itu akhlak terpuji ya ibu. Akhlak terpuji. Ini akhlak terpuji nih. Ipa lagi ngomong walaupun panas, tetap dengerin ya bu. Ini akhlak terpuji. Kenapa? Karena menghargai yang ingin memberikan tausiah. Alhamdulillah. Apalagi pengantinnya nih, terpuji. Subhanallah. Akhlak terpuji itu jujur ibu, rendah hati ibu. Rendah hati itu tidak sombong dan tidak
songong. Ya Bu, sabar, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Insya Allah nih ibu-ibu sabar ya, dengerin saya ceramah ya. Sabar nggak Bu? Alhamdulillah. Malu itu juga akhlak terpuji. Jadi malu Bu, bukan malu-maluin ya. Malu adalah sebagian adab. Orang Madura itu tahu malu, karena orang Madura punya pribadi yang terpuji, dapat dipercaya. Jangan kalau orang memberikan amanah kita tidak menyampaikan. Karena kita tidak jujur, maka kita tidak memiliki akhlak terpuji. Pemaaf. Apalagi Bu? Bersyukur, istiqomah di atas kebenaran. Jadi kalau ibu istiqomah terus menerus untuk melakukan suatu kebenaran, maka ibu akan mendapatkan akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu Bu, pahalanya luar biasa Bu. Mendapatkan berkah dunia akhirat. Kasih sayang, saling memberi kasih dan sayang terhadap sesama. Zuhud artinya rendah hati dalam menghadapi keberhasilan dan kegagalan. Jadi demikianlah mengenai akhlak terpuji. Akhlak istri kepada suami adalah ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah pada hal-hal yang tidak maksiat. Jadi ini sekarang saya lagi nasehatin pengantin ya Bu, ya Bu, kepada seorang istri itu harus menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya. Jadi bila suaminya pergi, tetaplah menjaga hati, ya Bu. Jangan sampai nanti suaminya risau, kemanakah adindaku? Ya Bu, ini kan kebanyakan suaminya pada luar negeri semua ya Bu. Ya Bu. Mudah-mudahan pada dapat barokah semua ya Bu. Amin ya robbal alamin. Tidak cemberut di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi. Jadi kalau perempuan sih istri mah gampang, paling cuma 4 doang anaknya. Nurut aja sama suaminya udah dapat berkah itu, dapat pahala dia. Dosanya ditanggung suaminya, makanya berat kalau jadi suami. Dosanya ditanggung suami. Maka suami berkewajiban menjaga akhlaknya istri. Enak ya Bu? Ibu tinggal nurut, dapat surga. Amin ya robbal alamin. Adab suami terhadap istri: berinteraksi dengan baik, komunikasi yang baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak berdebat, menafkahi kebutuhan istri secara mampu. Ini di Abdul Ghafur pengantin udah dikuliahin sama Ipa. Alhamdulillah. Kita doakan ya Bu, semoga keluarga kecil Abdul Ghafur dengan Fatim menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan cinta kasih di antara keduanya, diberikan anak cucu yang banyak, rezeki yang Masya Allah berkah dan makmur. Amin ya robbal alamin. Dengan kita memiliki akhlakul karimah, maka hubungan kita baik, hubungan antara suami istri atau dengan orang lain, dengan lingkungan alam, dan dengan Tuhan
dan saya cintai. Demikian tausiah yang saya sampaikan. Bosan gak Bu? Bosan gak Bu? Saya mengharapkan agar ibu-ibu yang ada di sini, terutama para muhibbin, santri dan hadirin sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan dari acara yang telah kalian ikuti. Semoga pulang dari sini, Anda semua yang ada di sini, yang jauh-jauh juga yang ikut IPA Farida, semua mendapatkan rahmat Allah dengan kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama kepada kedua mempelai diberikan kebahagiaan. Para muhibbin yang saya hormati dan saya cintai, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kekurangan, datangnya dari saya selaku manusia yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri tausiah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.